Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah atas karunia yang begitu besar, karunia yang begitu agung, nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berikhtiar untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berikhtiar pula untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kesyukuran itulah yang nanti akan membawa kebaikan pada diri kita pribadi. Kesyukuran inilah yang akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur tentu Allah akan memberikan kebaikan. Dan sebaliknya, dengan mengingkari nikmat Allah, kita semua akan mendapatkan hal yang tidak baik. Seperti yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan tatkala Tuhanmu telah memaklumkan, barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan menambah nikmat untukmu. Wala in kafartum, dan barang siapa yang mengingkari, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat tersebut, ayat Allah tersebut, dalam hal ini Quran surat Ibrahim ayat 7 tersebut, kita cukup merenungi kandungan atau apa yang disampaikan Allah dalam ayat tersebut. Kita perlu menelaah lebih agar kita mampu memahami kandungan Al-Quran tersebut. Mudahnya dalam setiap kehidupan, tentu kita bisa mengambil hikmah tatkala Allah memberikan kepada kita rezeki, misalnya berupa bentuk materi dan sebagainya, baik itu materi yang besar ataupun kecil. Tatkala kita mensyukuri kenikmatan itu, maka Allah akan menambah nikmat. Salah satu contohnya adalah ketika kita mendapatkan karunia berupa materi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita bersyukur kepada Allah, diucapkan di dalam lisan dengan membaca hamdalah, kemudian merenungi di dalam hati dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi tentram, kemudian ketenangan itu timbul dari diri kita atas rahmat Allah. Dengan demikian, hati menjadi tentram, pikiran tenang, akan membuat sistem metabolisme di dalam tubuh kita menjadi bagus, imun meningkat, kesehatan datang. Bukankah kesehatan yang Allah berikan itu adalah salah satu nikmat tambahan yang diberikan kepada hamba-hamba yang telah melalui kesyukuran? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, harta yang paling besar adalah
kesehatan salah satunya. Ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, maka itu tidak ternilai bagi manusia, tidak ternilai harganya. Coba kita bayangkan, ketika Allah memberikan nikmat untuk menelan makanan, nikmat itu dicabut, betapa susahnya kita ketika makanan hanya berada di mulut dan tidak bisa masuk ke kerongkongan dan ke lambung. Oleh karena itu, dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Salah satunya adalah kesehatan. Sebaliknya, tatkala kita mengingkari atau mengkufuri nikmat Allah, walaupun sebanyak apapun karunia Allah yang diberikan kepada kita, tetapi kita ingkar, mengkufuri nikmat Allah, maka ini hati menjadi bergejolak, pikiran tidak tenang, kacau, kemudian tertekan. Hal inilah yang menyebabkan sistem metabolisme dalam tubuh terganggu, degup jantung tidak berirama dengan normal, kemudian imun menurun, penyakit masuk. Dan apakah kita tidak memperhatikan bahwa masuknya penyakit itu bagi orang-orang yang tidak bersyukur kehadirat Allah atas nikmatnya adalah bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Walaupun kami jelaskan bahwa tidak setiap penyakit itu adalah teguran, bisa juga menjadi ujian bagi kita. Oleh karena itu janji Allah benar, ketika kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Dan sedangkan ketika kita mengkufuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab. Yang pertama dan utama yang kita rasakan adalah pikiran yang tidak tenang, hati yang kacau, gundah gulana. Inilah azab yang diberikan Allah kepada kita pertama kali. Tentu Allah tidak akan mengingkari janji di akhirat kelak. Ada azab yang akan ditimpakan kepada kita yang tidak pandai bersyukur. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sebesar apapun atau sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib bagi kita untuk mensyukuri. Karena hanya dengan bersyukur itulah kita akan memperoleh kebahagiaan. Dan insya Allah dengan badan yang sehat, pikiran yang tenang, maka kita akan mudah untuk mendekat kepada Allah dengan kebaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada diri kita dan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, hamba-hamba yang selalu bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit ini yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi diri kami pribadi dan kaum muslimin muslimat sekalian. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.